perhatian dan yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan nikmat tersebut kita akan masuk surga insyaallah taala. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita sampaikan ke pangkuan Nabiullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah memangkul agama Islam ini menuju agama yang berpikir, agama yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sallu alaihi wasallam taslima. Penghormatan saya kepada Ketua PPMI Jeddah, Anugerah Gusti Wardana. Penghormatan saya kepada Bapak Muhammad Naim Maddi. Penghormatan saya juga kepada Profesor Solihin M. Solihin. Mungkin beliau berhalang apa ya? Kurang sehat. Oh ya, kurang sehat. Baik. Dan penghormatan saya juga kepada seluruh audien, baik yang online maupun secara tatap muka. Mungkin sedikit kendala kita pada hari ini puasa, masih berpuasa waktu Arab Saudi, dan yang di Indonesia mungkin sudah berbuka, mungkin lagi menunggu sholat. Iya, tarawih. Jadi sedikit kendala mahasiswa yang di Jeddah, mungkin banyak yang tidak bisa hadir karena mungkin beda-beda kesibukan Pak ya. Mungkin ada kesibukan masing-masing, berhalangan hadir maksudnya. Baik, tidak memanjangkan mukadimah, saya ingin masuk ke sesi acara berikutnya, yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Ardas. Kepada Ahmad Ardas, kita persilakan dengan segala hormat. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kepada Akh Ahmad Abdas yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Moga-moga dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Akh Ahmad Abdas membuat acara kita ini semakin berkah. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua PPMI Jeddah yang akan disampaikan oleh Akh Anugrah Gusti Wardana. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, tentu saja yang paling pertama dan yang paling utama kita bersyukur, berterima kasih kepada Zat yang Maha Mulia, yang Maha Bijaksana, yang Maha Perkasa, yang menjadikan segala ketergantungan kita di muka bumi ini pada sebuah kalimat yang sangat mulia, yaitu Alhamdulillah. Tidak lupa selawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang selepas peninggalan beliau dikatakan malam harinya ibarat siang hari, dikarenakan jelas dan sempurna apa yang telah beliau sampaikan dari agama Islam ini, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Dr. Naim. Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Terima kasih kepada Saudara Khairul selaku moderator. Juga terima kasih kepada teman-teman para peserta seminar kita pada sore hari ini. Izin Pak, kita memperkenalkan diri sedikit. Saya Anugrah Gusti Wardana, mahasiswa tahun kedua, jurusan Islamic Studies atau yang lebih kita kenal dengan Syariah, Pak. Di King Abdul Aziz University Jeddah, di Jeddah ini. Dan saya alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua PPMI atau Persatuan Pelajar dan juga Mahasiswa Indonesia di Jeddah, yang mana kita berindukkan organisasi inti kita yaitu PPMI Saudi, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Arab Saudi, yang membawahi lebih dari 12 organisasi cabang di 16 atau 17 kota di Arab Saudi, di lebih dari 40 universitas, baik negeri ataupun swasta, yang memberikan fasilitas berupa beasiswa penuh kepada mahasiswa internasional. Jadi kita salah satu perwakilan dari PPMI cabang tersebut. Mungkin nggak banyak yang kita sampaikan di sini, Pak. Ya,
Yang paling pertama tentu saja kita terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Naim yang telah menyempatkan waktunya, yang kita tahu ya teman-teman semua, perjuangan beliau dalam melaksanakan agenda dan juga acara ini bisa kita katakan bukanlah mudah. Kalau boleh kita katakan sangatlah berat ya. Harus menyeberangi lautan ini ya Pak. Apalagi kita tahu beliau datang kemarin, kita beberapa hari yang lalu sempat berjumpa dan bercerita dengan beliau gimana perjuangan beliau hingga hari ini kita akhirnya alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan hari yang baik, dan semoga pada acara yang dan juga yang baik ini Pak akhirnya bisa terlaksana. Alhamdulillah. Ya mungkin yang dapat kami sampaikan, selamat datang Pak, ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum fi hadza al-mantaqati al-mubarakah. Selamat datang pada tempat, pada negeri minyak, pada negeri Haramain, pada negara terbesar di dunia yang tidak memiliki sungai. Wah, jadi Arab Saudi itu Pak, salah satunya keunikannya adalah negara terbesar tapi kita nggak punya sungai. Lautnya bagus ya. Iya, Minyaknya itu yang penting. itu benar tuh Pak, minyaknya paling penting. Oke. Jadi iya Pak, selamat datang dan sekali lagi syukran, jazakumullah khairan. Semoga apa yang telah kita upayakan selama ini sampai hingga detik ini bisa terkabulkan amal saleh di sisi ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian Pak dari kita. Selamat datang sekali lagi di Jeddah, Arab Saudi. Ya mungkin itu saja. Saya kembalikan. Pak kelas. Baik, terima kasih kepada Anugrah yang telah menyampaikan kata-kata sambutan Ketua PPMI. Nah, acara selanjutnya adalah acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Jadi sebelum saya kasih kendali penuh kepada narasumber, saya ingin membacakan sedikit CV beliau. Jadi ada sedikit CV singkat dari Dr. Muhammad Naim Masjid. Nah, jadi beliau, nama lengkap beliau adalah Muhammad Naim Masjid. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 3 bulan Mei 1982. Jenjang pendidikan S1 tahun 2001 sampai 2006 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan juga UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada dua universitas Pak. Baik, kemudian di Fakultas Adab jurusan Bahasa Arab dan Sastra Arab. Ijazah Magister ataupun S2 diperoleh pada tahun 2011. Jurusan Bahasa Arab dan Sastra Arab. Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan ijazah doktorah diperoleh pada tahun 2018 di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, EEUM, Fakultas Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, jurusan studi sastra Arab dengan fokus penelitian pada estetika penggambaran Al-Quran. Baik, Dr. Muhammad Naim Majdi adalah seorang dosen di program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang juga ditugaskan mengajar dan memimpin tesis di program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa karya tulis ilmiah dalam bidang studi bahasa dan sastra Arab, studi Al-Quran, studi keislaman, dan isu pendidikan telah dihasilkan di beberapa jurnal nasional dan internasional dan di media massa digital. Ia juga aktif menjadi pembicara, narasumber, penceramah dalam forum, symposium, workshop, seminar nasional dan internasional, dan kajian ilmiah. Beberapa ijazah sanad diperoleh oleh beliau, diantaranya adalah 1. Ijazah sanad Rasam Al-Quran dari Syekh Dr. Muhammad bin Saleh bin Jawas As-Samara'i, Kepala Studi Al-Quran di Baghdad, Irak, tahun 2015. Kedua,
ijazah sanad tafsir Ibnu Katsir. Ijazah sanad tafsir Ibnu Katsir dari Profesor Dr. Najam Abdul Rahman. Profesor di USIM. Di mana itu, Pak? Di Malaysia, Pak? Nah, yang ketiga adalah ijazah sanad hadis Innamal a'malu binniyat dari As-Sok Profesor Dr. Adil Khan bin Salimillah di Malaysia juga di universitas yang sama, ya UMF. Sejumlah penelitian dan pengabdian masyarakat kerjasama nasional dan internasional telah dilaksanakan diantaranya dengan pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Aisyah, menjadi anggota di pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Kuala Lumpur, dan juga anggota PRIM Bangu Jiwo Barat Kasihan Batul. Baik, demikian CV singkat dari Ustadz Dr. Muhammad Naim Masjid. Sebelum beliau mengambil alih, saya ingatkan kepada seluruh audien, baik yang tatap muka ataupun yang online, untuk mencatat setiap hal yang disampaikan beliau, baik semua hal yang penting ya, yang dianggap penting dicatat, dan kemudian juga jika ingin bertanya mungkin insya Allah setelah beliau memaparkan materi, insya Allah ada sesi pertanyaan. Baik, kepada Ustadz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin sallallahu wasallam alaihi wa afshal arab ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tentu pertama-tama ya akan mengucapkan terima kasih buat Mas Anugrah Gustri Wardana selaku Ketua PPMI Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Jeddah, ya, dan para pengurus dan juga mahasiswa S1, S2 dan S3 ya yang hadir secara offline. Ya, kalau di kamera mungkin tidak terlihat ya. Ya, ada kurang lebih ya hampir 10. Ya, kelebihnya ada yang online ya. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kemudian ini dapat terwujud insya Allah pada hari ini ya, Rabu ya, karena mengingat waktu Malaysia waktu para mahasiswa juga sangat sibuk ya dengan segala kondisi masih ada perkuliahan baik online ya. Dan juga tentunya terima kasih buat teman-teman yang online, baik yang ada di Jeddah sendiri maupun yang ada di Jogja ya. Jadi ini ada teman-teman mahasiswa juga yang ada di Jogja dari UMY sendiri, itu yang ikut online ya. Oke. Baik. Kita saya share dulu sedikit mungkin. Karena semuanya ini ya. Hostnya boleh ya? Di mana hostnya siapa? Sultan di sini ada. Oke. Host ya. Host bisa nanti ini. Kalau ada yang ini admit aja ya. Baik. Ya, pengalaman di Saudi tentu ini pertama ya buat saya di Jeddah ya, khususnya. Maaf, saya ini share dulu. Oke.
terlihat ya, mungkin di ini di ya, view ya. Ya. Oke, baik. Tidak terlihat ya. Oh, kalau di ini nggak terlihat ya. Oh, sudah. Oh, hanya ada ininya ya di atasnya. Atau mungkin nggak usah pakai ini. Kelihatan ya? H. Layarnya nggak kelihatan ya? Ya? Ininya kan. Nggak kelihatan ya? Di yang online yang kelihatan nggak? Oh, nggak gini ya? Nggak juga ya? Oh, ini nih. Ya, ya, maaf. Nah, gini aja. Oke, baik. Jadi mungkin nanti kita diingatkan ini mungkin berapa menit dulu ya, baru mungkin ada ya, sebentar ya. Ya, pengantar aja. Oke, baik. Oke, so judulnya sebenarnya adalah Designing a Model 4CS ya, based Quranic digital interpretation in the foreign language enhancement among the university student ya. Artinya judulnya ini masih umum, udah khusus sebenarnya, tapi masih saya kerucutkan lagi di sini menjadi how to understand the concept of at-taswir al-fanni, the Quranic interpretation based on 4 of 21st century skills for the students Arabic enrichment. Jadi gimana memahami konsep at-taswir al-fanni dalam tafsir Al-Qur'an yang berbasis pada kecakapan atau skill 4 abad 21 yang dikenal dengan 4C ya. Ada critical thinking, ada communication, ya, collaboration, dan creativity ya, creativity and innovation ya. Ada 4C ya. Ada C-nya itu ada 4. Oke, baik. Kalau ditanya, jadi ada 2 variabel sebenarnya di sini. Taswir al-fanni, kemudian saya linkage ya, buat keterkaitan dengan kemampuan atau skill abad 21, itu 4C. 4C ini, nah dari mana asalnya muncul? Oke, kalau dulu, kalau kita lihat ya, mungkin kita baca-baca banyak sekali kalau googling, ya 4C itu banyak ya. Nah, bicara tentang pendidikan pastinya ya, bagaimana siswa, guru itu punya 4 skill di abad 21 itu. Tapi kalau ditelusuri, 4C ini awalnya itu seperti halnya taksonomi Bloom dalam pendidikan itu ya, ada C1 sampai C6. Itu yang kemudian direvisi oleh muridnya, maka lahirlah istilah kritik ya kan, dan kreatif ya kan begitu. Direvisi itu ada perbaikan. Nah, itu tidak lepas dari pengaruh itu. Pernah dengar mungkin framework P21.org organ ya kan? Oke, org. Nah, ini tahun 2003. Oke, kemudian ada
Battle for Kids itu juga muncul lebih awal lagi, ya, mencoba mendesain tentang ya bagaimana P itu adalah tentang abad 21 ya, P21 itu platform framework. Nah, dari situ munculnya, kemudian muncullah istilah itu tadi 4C ya, 4C. Nah, jadi bergabung ini antara framework yang ada. Jadi intinya 4C itu dari learning ya dan innovation framework ya, framework dari pembelajaran dan inovasi itu. Jadi istilahnya itu adalah istilah modern lah yang muncul itu. Nah, kemudian at-tasawwur al-fanni itu adalah nazariyah. Oke. Nazariyah sebuah teori ataupun mafhum konsep yang lahir dari pemiliknya raiduha, yakni sahibu fi dhilalil Quran. Siapa? Syahid Sayyid Qutb ya. Sahibu fi dhilalil Quran, tafsir fi dhilalil Quran ya kan. Pemilik tafsir fi dhilalil Quran. Oke. Dikenal dengan tafsir yang sastrawi ya. Oke. Oke. Artistic depiction. Nah, dalam bahasa ini boleh diartikan sebagai artistic imagery, artistic depiction, at-taswir al-fanni. Oke, secara umum arba'atu marahil fi tarikh ad-dirasatil Qur'aniyah atau usur. Itu pertama kita sebut dengan marhala at-tafsir al-lughawi. Nah, di sini bagaimana marhala at-tasawwuf al-fitri al-mubasyir. Di situ adalah tahap pertama di mana adanya cita rasa manusia itu terhadap Al-Quran. Pertama kali itu ya bisa dilihat dalam kisah Umar bin Khattab ya, ketika mendengarkan Al-Quran pertama kali. Bagaimana kisahnya? Lamma sami'tul Quran fabakitu wa dakhalanil Islam. Ketika dia mendengarkan pertama Al-Quran itu dibacakan, maka dia menangis, lalu masuk Islam. Belum lagi kisah Walid bin Mughirah ya, terhadap Al-Quran ya. Jadi di situ ada tasawwuf al-fitri. Oke, kemudian marhala yang kedua tafsir al-lughawi. Oke, di situ dikecualikan tentunya adalah Al-Imam Asy-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini walaupun tafsirnya Al-Kasyaf itu bicara tentang aspek kebahasaan. Oke, ada nilai sastranya juga di sana. Tetapi ya marhalah tafsir al-lughawi ini ada ditandai dengan seperti tafsir-tafsir yang Abu Ubaidah ya, yang tentang melihat aspek kebahasaan saja. Kemudian marhalah yang ketiga adalah marhalah tafsir al-balaghi. Nah, aspek balaghah, retorikal. Di situ yang terkenal siapa? Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Khalas, ini dia punya teori itu nazm. Nazm. Dan di situ ada bukunya yang terkenal, kitabnya yang terkenal adalah Dalailul Ijaz fi Asraril Balaghah juga ada. Kemudian masuk ke marhalah yang keempat ya. Marhalah at-tafsir al-adabi. Ya. Al-adabi di sini lebih masuk ke kontemporer ya. Al-mu'asir, hadza minal mu'asirin. Itu siapa di antaranya adalah Asy-Syahid ya. Sahibu fi dhilalil Quran. Nah, disinilah saya mencoba memetakan ya tafsir ini tadi istilahnya rentetannya, kemudian masuk ke yang tariqah at-taswir al-fanni. Oke, kalau kita melihat apa itu at-taswir al-fanni ya. Nah, kalau di sini bisa dilihat ya, at-taswir, apa itu at-taswir, kemudian apa itu al-fanni. Ya. Ini secara bahasa ya. Ta'rif lughawi. Oke, langsung saja saya lihat, langsung saja di sini intinya ya. Oke. Jadi at-taswir al-fanni ini adalah mencoba jasb asy-syai' adz-dzahir. Oke. Yasbah syaklan jadidan faniyan musawwaran bi alati taswir. Ini secara umum aja. Ahta bi kalamin basit hadza ta'rif yang sederhana saja. Oke. Adalah menjelmakan, mengejawantahkan sesuatu yang nyata
itu sebagai bentuk yang baru, yang berseni, memiliki artistik ya, dalam penggambarannya tentu dengan alat penggambaran. Itu secara umum ini. Nah, ibaratnya kayak fotografi itu alatnya, kemudian kita melihat dengan berbagai dimensinya akan berbeda. Nah, oke. Nah, jadi begitu juga dengan nanti kita akan mengenal, tentu ada asalib tafsir, uslub-uslub dalam penafsiran yang digunakan oleh para mufassir. Oke. Dan tentu uslub ada kita tahu terkait dengan al-bayani, kemudian ada al-tahlili, al-uslub al-muqaran, kemudian ada al-maudu'i, oke, dan beberapa uslub lainnya. Nah, oke, sama halnya kita katakan begini, wasfus syai', oke, wasafa syai' al-mujarrad yasbahu amran musawwaran mujassaman mahsusan mukhayyalan fi dhihn. Nah, di situ jadi menjadikan sesuatu yang abstrak. Ya, intinya di sini ya. Abstrak, sesuatu yang abstrak tidak ada bendanya, dalam arti tidak bisa disentuh, itu menjadi sesuatu yang seolah-olah bisa disentuh, dilihat, dirasakan, diimajinasikan, tapi dalam pikiran. Oke, dalam pikiran. Pikirannya nanti ya masuk ke al-batin hadza, di al-madmun apa fi dhimn, di dalam. Oke, kemudian langsung kita lihat lagi lebih ini ya, saya coba mengantarkan dulu. At-taswirul fanni fil Qur'anil Karim. Jadi di sini dilihat bagaimana lafaz dan makna itu mutasawwirani mutanasiqani fit tawahhud wal insijam. Oke. Jadi keduanya itu berseiringan, tamasyan hadza fi at-tawahhud pada wahdatut ta'bir, kesatuan ungkapan, atau insijam, harmoni ya, harmonisasi di situ ada. Jadi lafaz dan makna itu tidak bisa dipisahkan tentunya, Nah, Sayyid Qutb hadza, sahibu awra'id yani hadhihi an-nadhariyah, ta'arrafa at-taswir al-fanni bi annahu al-adat al-mufaddala fi uslub al-Qur'an. Wa yu'abbiru bis-surah al-mahsusah al-mukhayyala anil makna al-dhihni. Nah, di situ ada al-makna al-dhihni, al-hala an-nafsiyah anil hadith al-mahsus, al-mashhad al-manzur. Kemudian an-namuzaj al-insani wa tabi'ah al-bashariyah. Nah, jadi hal-hal yang mengungkapkan sesuatu itu dengan gambaran yang dapat dirasakan, diimajinasikan, dalam pikiran yang makna yang logis, terus kondisi psikologi, kemudian peristiwa-peristiwa yang dapat dirasakan, dilihat, dan juga bahkan kebiasaan ya yang bersifat manusiawi. Yaitu taswir hayyun muntaza'un min alamil ahya, la alwan mujarrada wa khutut yani jamidah. Taswir tuqas al-ab'ad fih, dimensi, berbagai dimensi itu diukur di dalamnya. Wal musafat bil masyair wal wijdanat, dengan perasaan-perasaan ini. Ya, jadi nanti memang bermainnya ini ada, nanti kita lihat apa sih karakteristik dari at-taswirul fanni itu sendiri. Nah, di situ nanti akan lebih terlihat apa yang dimaksud dengan at-taswirul fanni. Langsung aja saya coba masuk ke sini ya. Pengantarnya untuk jadi ada dua variabel tadi ya yang kita mau gabungkan ini. Ya, saya mencoba mendesain bagaimana penafsiran berbasis taswirul fanni itu dikaitkan dengan kemampuan abad 21. Ini. Di sana ada 4C. Critical thinking dan TS itu adalah problem solving. C-nya yang pertama critical. Kemudian communication. Ya, kemudian dalam critical thinking itu ada analysis dan explanation ya. Nah, di sini juga kita mengenal istilah apa dalam uslub tafsir, uslub at-tahlili. Ataupun al-uslub an-naqdi. Ya, kritik, analisis. Kemudian communication, komunikasi ya, ada al-uslub al-hiwariyah, al-ittisaliyah ya.
Uslub dalam tafsir juga ada uslub terkait dengan dialog ya. Kemudian collaboration, di situ nanti yang kita inginkan adalah integration, at-takamul ya, wa al-insijam, harmonization ataupun at-tanasuq ya, koherensinya. Dan terakhir adalah creativity and innovation. Nah, yang tentu di situ ada aspek fun ya. Ada fannun min funun, hadana artistiknya. Kemudian ada al-ibda' atau syai'un ibtikariyun, inovatif ya, suatu yang baru ataupun memiliki kebaruan. Oke, intinya ada 4C itu. Nah, kalau kita lihat 4C diurai, ternyata ya itu tadi thariqatun naqdiyah atau tahliliyah. Nah, ini aspek-aspek inilah yang kita mau tuangkan dalam penafsiran, tapi dengan ini utamanya adalah at-taswir al-fanni, penggambaran yang artistik dalam ayat Al-Quran, tapi mengandungi aspek-aspek ini 4C. Nah, tariqah ada empat turuk ya, ada 4 pendekatan ataupun uslub lah. Ya, misalnya dalam tariqatun naqdiyah tahliliyah nanti akan ada tentu tentang penjelasan sababun nuzul kan, ayat. Kemudian ada tafsir lughawiyat. Oke. Kemudian juga mungkin taudih al-idah tentang apa makna-makna ayat secara balaghah, nahwunya ataupun i'rabnya. Ya, kemudian pada communication atau communicative method itu ada falsafatul hiwar. Oke. Bainal khaliq wa makhluqatihi atau bainal makhluq wa makhluq akhar. Nah, jadi seperti itu. Bisa terlihat ya. Kemudian yang ketiga, tariqah takamuliyah atau muqaranah. Nah, apa yang kita inginkan? Ini dasarkan pada tafsir al-Qur'an. Jadi nanti akan menggunakan beberapa tafsir. Mungkin daripada misalnya tafsir-tafsir lebih kepada fiqhiyah. Nah, kemudian ada lebih kepada lughawiyah, kemudian ada adabiyah, seperti itu. Jadi ada kombinasinya juga di situ. Ya kan, takamul, integrasi, kita padukan. Dan terakhir adalah thariqah ibda'iyah atau ibtikariyah. Oke. Nah, itu tentang ini ya, tentang seperti al-uslub al-maudu'i. Oke, langsung kita mau lihat prakteknya sebenarnya. Ini nih. Ini yang saya katakan tadi. Oh ya, istirahat ya. Oke. Jadi kita mungkin break dulu untuk di sini sholat asar dulu. Baru kita masuk ke penjelasan terkait 3 unsur yang penting ini, at-takhyil al-hissi, sensoric imagination, at-tajsim al-fanni, itu adalah anthropomorphism, penjelmaan yang berseni, dan at-tanasuk al-fanni itu adalah koherensi ya. Nah, jadi kita akan melihat setiap ayatnya, misalnya terkait dengan at-tahyil hissi itu bagaimana. Oke. Dan juga nanti dihubungkan dengan 4C itu tadi. Oke, syukran. Nanti kita lanjut mungkin setelah berapa menit? 10 menit ya, 10 hingga 15 lah mungkin untuk break sebentar karena di sini baru asar. Jadi bisa tidak perlu ditutup ya, cukup di ini ya, didiamkan saja. Ya. Saya buka dulu sebentar. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan waktu dan tempat supaya tidak membuang waktu ya. Oke, baik. Ya, terima kasih saudara moderator ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Ya, saya lupa menyampaikan mungkin salam dari Prof. Sohirin ya, Profesor Sohirin, profesor apa di Quran Sunnah di apa IIUM International Islamic University Malaysia, karena berhubung kurang sehat ya alam, jadi dan beliau cukup senior ya di sana,
Ya, udah. Itu fotonya belum sepuh lagi itu sebenarnya kalau dilihat dari foto yang ada ya. Jadi kita doakan ya, semoga selalu sehat ya semuanya dan juga buat kita semuanya. Oke. Jadi nitip salam aja dulu ya. Next time insya Allah nanti ada waktunya kita sharing ya, session dengan mereka. Baik. Oke, tadi ya sebagai pengantar ya, intinya at-tasfirul fanni itu adalah sebuah uslub ataupun teori yang mencoba menggambarkan sesuatu yang abstrak itu menjadi sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dan diimajinasikan dalam pikiran. Itu terkait apa? Penggambaran ayat Al-Quran. Ya, nah, nanti kita lihat contohnya ya. Kita masuk ke khasais, ya, karakteristik ya dari atas sulfani. Yang pertama adalah at-takhyil. At-takhyil ini ya imagination ya, membayangkan ya, imajinasi ya. Al-hissi, al-hissi itu adalah yang lebih sesuatu yang lebih bersifat ada sensitivity ya, sesuatu yang dalam ya, masuk ke dalam. Jadi bukan hanya sekedar imajinasi, tapi itu masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam batin ya. Kemudian ada nanti at-tajsim, penjelmaan. Kemudian ada at-tanasuk, itu koherensi ya, ataupun ketepatan atau kesesuaian antara satu konteks dengan konteks yang lainnya ya. Kita lihat contohnya. Oke, di sini kalau kita melihat contoh yang ada, untuk at-takhyil al-hissi itu ada beberapa jenis. Ada 5 di sini ya. Iya sih, bahkan apa ya, kamu ya karena Ini tuh. jadi orang gajinya golong. Oke, yang pertama ini launun yatamatsalu fi khalqil hayati alal mawat al jamidah awis sakinah. Jadi ini yang pertama adalah jenisnya mencoba menggambarkan, jadi mencoba melepaskan sesuatu yang mati atau sesuatu yang tidak bergerak ataupun sebenarnya tidak ada sesuatu yang abstrak ya, tapi seolah-olah menjadi bisa ada kehidupan di dalamnya. Oke. Contohnya sebegini aja dalam Al-Qur'an ya, fi qouli ta'ala ita ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid. Nah, ini tentang bagaimana Jahannam ya, neraka Jahannam. Jahannam kalau kita tanya neraka Jahannam kan suatu benda ya, bukan benda tapi suatu yang abstrak kan, tidak bisa dilihat. Apakah neraka Jahannam itu dimaksud dengan apinya? Bukan, ya kan? Tapi ini penamaannya kemudian tapi di sini dia berbicara. Dalam ayat ini dia berbicara, ya kan? Istilahnya ada dia seperti ada kehidupan di dalamnya. Dia ketika orang-orang kafir atau orang-orang ini dilemparkan ya ke dalam api neraka, kemudian mereka mendengar itu ada jeritan ya, wahia tafur, dan itu kayak mendidih begitu, menguap gitu. Takadu tamayyazu minal ghaid, yaitu karena kemarahan ini, kemarahan neraka itu. Jadi sesuatu yang kayak seperti manusia gitu ya, marah. Oke.
contoh yang lebih ini lagi, kita lebih lihat lagi ya tentang bagaimana sesuatu yang nomor 5 ya, lebih lihat langsung al-harakah al-mamnuh lima min sya'ni as-sukun. Ini as-sukun ini syai'un sakin, suatu yang tidak bergerak. Digambarkan dalam firman Allah surah Maryam ini ketika siapa? Isnada rabbahu nidaan khafiya. Siapa? Tentang Zakaria ya. Iya. Qala rabbi inni wa hanal atmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, washta'ala ar-ra'su syaiba. Di sini fa'ilnya adalah ar-ra'su. Nah, kalau kita lihat ishta'alanya fi'ilnya fi'il madhi. Nah, tetapi ar-ra'su di sini adalah maupun syaib itu syai'un sakin, suatu yang menetap, tidak bergerak kan begitu, kepala ya kan istilahnya. Tapi menggunakan fi'il madhi ishta'ala. Ishta'ala kan artinya menjalar. Ya, intasyarah. Ya, jadi seperti kalau dikatakan ya, dan di sini ada penyandaran al-isnad, penyandaran isnadul isti'al ila ra's, menyandarkan kata fi'il madhi ishta'ala, ishta'ala itu ke ar-ra's. Padahal yang sebenarnya yang menjalar itu bukan kepala, tapi asyaib, uban. Nah, tapi kenapa juga nggak dikatakan intasyara? Kan? Kenapa ishta'ala? Bukankah ishta'ala itu adalah untuk api kan? Ishta'ala nar fil bait. Ishta'alatin nar fil bait. Nah, di situ ada mubalaghah. Ya, ada mubalaghah. Akan berbeda artinya ya ketika dikatakan ishta'ala syaibu fir ra'si atau ishta'ala asyaibu ar-ra'sa. Oke? Akan berbeda dengan ishta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, tapi dari segi lafaz ya, dari segi lafaz yang digunakan adalah ini ishta'ala ar-ra'su syaiba. Tapi maknanya sebenarnya adalah ishta'ala asyaibu fir ra'si, menjalarnya atau menjalar. Ini istilah ishta'ala saya pakai istilah menjalar, tapi yang maksudnya itu ishta'ala ini kalau kita lihat harakah, gerakan ya, harakah. Jadi ini adalah at-takhyil ya, kita mencoba mengimajinasikan dari kata kalimat ishta'ala itu akan berbeda dengan intasyara. Oke? Ishta'ala itu ada gerakan, bagaimana api coba itu menjalar cepat pergerakannya. Oke. Nah, digunakan pada rambut uban ya. Jadi sama dengan ini. Wa fajjarna apa? Ya. Al-arda uyuna. Akan berbeda kalau kita katakan wa fajjarna al-uyun al-arda atau fil ard. Nah, di situ ada syumuliyah, asy-syumul hadza wasy-syuyu' untuk mengatakan bahwa uban itu memenuhi rambutnya Zakaria itu hampir tidak ada tempat, hampir yang semua hitamnya itu tidak terlihat ya, seolah-olah seperti itu. Kalaupun ada sedikit. Nah, itu mengandung arti ista'ala, maka disandarkanlah kata ista'ala ke ar-ra'su. Oke, ya ummu hadza. Jadi memenuhi. Oke, di sini dalam aspek balaghahnya ada disebut, kalau sama Syekh dia sebutnya isti'arah makniyah, ataupun Ibnu Asyur dalam tafsirnya dia katakan tasbih, disurapakan. Jadi tahu kan an-nar ada syuwatun nar itu adalah seperti kayak ini, kalau api itu kan kayak gini-gini ya. Seolah-olah itu kayak garis-garisnya itu ya kayak uban putih yang menjalar begitu. Nah, yang kita mau garis bawahi adalah harakah. Bagaimana uban itu tumbuh, tapi manusia kan tidak lihat bagaimana pertumbuhannya. Ya, umurnya manusia coba bayangin. Kita menganggap bahwa usia kita panjang. Manusia itu menganggap bahwa usianya panjang. Wahadihi mada
Oke, baik. Ya, saya ulangi ya. Jadi gerakan, harakatun, hayyatun, mahsusatun, mukhayyalah. Nah, ini yang gerakan ini yang kita mau dalam kategori at-takhil al-hissi fi dakhil batin hadza. Oke. Ya, banyak lagi ya yang lainnya juga begitu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini di sana ada gerakan juga bagaimana lautan itu menjadi tinta ya untuk menuliskan kalimat Allah. Ya. Dan coba bayangin kalau lautan itu menjadi tinta, bagaimana? Dan tidak akan habis itu menuliskan kalimat Allah, tapi lautan itu bisa habis. Seperti itu. Oke, langsung kita ke bagian at-tajsim. Ini menarik, nanti kita lihat. At-tajsim. Oke, tajsim al-ma'nawiyah al-mujarradah wa ibrazuha ajsaman aw mahsusat 'ala al-umum. Oke, jadi ini tajsim ini tadi seperti yang saya katakan bahwa yang diinginkan oleh sahibus an-nazariyah yaitu fannan khassan wa launan jadidan fi hadha at-tajsim ala wajhi at-taswir atau at-taswir at-tahwil, ya. Adapun perbedaannya dengan ulama al-bulagha ataupun al-balaghiyun, hadza yakni at-tajsim itu tashbihan wa tamtsilan wa isti'arah. Dia masuk kategori itu. Tapi kalau asy-syahid melihatnya adalah sebagai suatu Afwan kawan-kawan semuanya yang
partisipan yang di Zoom. Mungkin ada sedikit perbaikan teknis di tempat. Insya Allah tidak lama. Insya Allah. Baik. Tadi tertutup ya. Oh, ya. Oke, baik. Oke. Kita lanjut dikit ya. At-tajsim, langsung ke contohnya adalah mana tadi? Oke. Contohnya tadi dalam surah Al-An'am ya, wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Auzarahum. Dzunub hada. Jadi dosa itu seolah-olah benda yang dipikul ya. Nah, itu maksudnya tajsim, penjelmaan sesuatu. Mereka membawa dosa mereka itu di pundak mereka. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian ada lagi apa? Banyak sekali nih. Nah, termasuk wala yaqtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Nah, fakarihtumu di sini ghibah itu dijelmakan, ghibah kan abstrak, suatu yang abstrak. Tapi dijelmakan dengan penggambaran bahwa memakan apa? Lahma akhihi. Nah, jadi penjelmaan ghibah itu kalau ghibah berarti adalah lahma akhihi itu. Ya di situ. Jadi menjadi menjelma, suatu menjelma. Oke, dalam surah dalam Al-Qur'an juga dikatakan begini, bismillahirrahmanirrahim, udkhulu fis-silmi kafah ya ayyuhalladziina aamanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan ya totalitas, menyeluruh. Oke, di sini saya memberikan langsung gambarannya. Nah, begini. Ini tajsim. Di sini tajsim wa fil waqti nafsah juga ada at-takhyil al-hissi. Oke, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang pertama, udkhulu fis silmi kafah, digunakan kata udkhulu, kata dakhala itu masuk. Kalau masuk itu otomatis ke dalam kan, bukan keluar. Dan fis silmi, silmi ini adalah abstrak. Syai'un mujarrad, tidak ada bentuknya kan? Mana itu silmi? Kedamaian, perdamaian ataupun Islam. Iya. Tapi dia menjadi suatu yang dapat disentuh, dirasakan, dilihat itu ketika menggunakan ini udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam. Jadi dia seolah-olah menjadi seperti rumah. Melewati pintunya, masuk ke dalam. Fis silmi kafah. Kafah artinya ini dalam kita di Sanul Arab kita melihat kafah itu dari kata ini apa ya? Menggenggam. Totalitas itu memiliki arti al-jam'u wad-daf'u, yang mengumpulkan dan juga
menolak. Artinya apa? Kaffa itu totalitas adalah kita al-jam'u mengumpulkan, artinya ini kan pekerjaan tangan, kaffa. Al-jam'u mengumpulkan artinya melaksanakan, pada masa yang sama juga adalah menolak, yaitu meninggalkan, menepis, sama mendorong, itu semua ya. Oke, artinya apa? Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itulah makna amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Arti dari kafah. Oke, saya mau garis bawahi terkait dengan ini, terkait dengan tajassim al-fanni tadi. Nah, kita lihat. Al-Islam di sini menjadi syai'un mujassam. Ya, al-bait al-mujassam. Ini seiring dengan apa? Sejalan dengan hadis Rasulullah ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bunyal Islam ala khamsana ala ayyuhadallah. Nah, tauhid syahadatain itu adalah al-qaidahnya. Fondasi. Kalau orang buat rumah itu fondasi dulu kan? Nah, syahadatnya dulu. Nah, kemudian setelah itu buat rumah apa? Dinding atau tiangnya? Tiang. Nah, maka di situ adalah as-salatu imaduddin. Nah, salat itu menjadi tiang agama. Ini dijelmakan seperti rumah. Jadi ternyata udkhulu fis silmi itu ya ini dia punya linkage atau keterkaitan dengan bahwa rumah yang sebenarnya itu seperti ini. Ada dalam rukunnya itu. Kemudian setelah kita membangun rumah, pondasi kemudian tiang apanya? Dinding atau atap? Kalau filosofi orang dulu, ya coba tanya nenek-nenek kita itu bukan dinding dulu, atap dulu. Setelah tiangnya ada, itu atapnya. Karena dengan atap orang sudah bisa bernaung, tidak? Sudah bisa berlindung, ya tidak? Nah, makanya satu nafas, as-shalah wa zakah, iqamus shalah wa ita'iz zakah. Selalu bergandengan. Ya kan? Nah, zakat itu menjadi atap, as-saqfu. Kenapa? Karena dia adalah sinu amwalakum bisadaqah, bizakah. Wada'u mardakum bisadaqah. Nah, jadi bagaimana kita menjaga harta kita itu dengan berzakat, kemudian mengobati orang sakit itu dengan bersedekah juga. Nah, itu. Jadi makna atap itu sama kan? Menaungi orang, mengayomi orang. Zakat itu begitu. Ada hak orang di situ yang kita bisa berikan. Sedekah itu akan memberikan kasih sayang ke orang, ya enggak? Oke. Kemudian setelah ada tiang, ada atap, maka dinding. Kita mulai, nah jadi kalau hujan tadi kan sudah bisa bernaung karena sudah ada atap. Nah, matahari panas terik, hujan. Nah, setelah itu ada dindingnya. Nah, itu adalah syam. Oke. Puasa. As-shaum junnah. Ya kan? Benteng. Jadi yang kemudian kalau sudah ada tiangnya, atapnya, benteng ini. Jadi menjaga kalau rumah itu ya otomatis sudah ada dindingnya, kita sudah terjaga dari hewan buas kan, misalnya begitu kan? Iya. Nah, begitu juga dengan puasa itu membentengi diri. Ya, seperti kita dalam peperangan menjadi perisai gitu. Kemudian terakhir apa? Al-hajj. Nah, itu adalah zina. Apa? Zinatul bait. Simbolnya haji itu adalah ya tentu sehat, jasmani, rohani, dan juga ada orang berhaji ya tidak. Ya kalau dulu mungkin ya sampai naik kapal laut ya atau berhari-hari, berbulan-bulan ya. Dan juga tetap sudah ada amwal di sana, ada harta yang harus dikeluarkan kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi udkhulu fis silmi kafah. Tajsim al-Islam yasbahu baitan mujassaman. Nah, jadi rumah. Kemudian ada at-tanasukh. Nah, ini unsur yang ketiga. Nah, ini adalah huwa ala sarwah di tafsirul Quran. At-tanasukh ini adalah melihat bahwa satu ayat ini tentu memiliki keterkaitan koherensi dengan ayat lainnya. Oke, kita lihat di bagian jenisnya ya. Oke, misalnya dalam Al-Quran itu banyak sekali ya. Bagaimana, contoh yang pertama, tanasukut ta'bir ma'al matmun. Yaitu
kesesuaian atau koherensi ungkapan itu dengan isi yang diungkapkan. Dalam firman Allah ya surah Al-Anfal ayat 22, inna syarrad dawab indallah as-summul bukmu allatina la ya'qilun. Bahwa seburuk-buruk binatang melata ya di sisi Allah adalah as-summul bukmu, yang tuli, yang tidak mendengar, tidak tidak as-summul bukmu apa? Tuli dan bisu. Nah, ya. Alladzina la ya'qilun, yang tidak memiliki atau tidak menggunakan akalnya. Nah, ini berarti apa? Ini gambaran apa? Ya. Asyarad dawab. Nah, seburuk-buruk binatang melata. Nah, orang kafir digambarkan dengan binatang melata ini. Syarat dawab. Ada kesesuaian itu. Jadi kata itu dipilih itu tentu dengan melihat bagaimana konteks yang ini digambarkan. Bagaimana pertemuan antara surga dan neraka itu banyak ya dalam Al-Quran. Oke. Terus termasuk ini jarsul lafz, loncengnya lafaz itu ya. Ya, mungkin baru mendengar istilah handasatul huruf, the engineering of harf. Handasatul huruf itu engineeringnya huruf. Oke. Termasuk dalam tanasuk al-fanni ini, ketika digambarkan sa'i minas safa ilal marwah, yang digunakan kata apa? As-sa'yu aw tawaf. Tawaf. Ayat tawafa bihima. Bihima itu adalah safa marwah. Kenapa? Mal farqu baina tawaf, ini al-huruf allati tatakawwanu fi hadhihi al-kalimah, wa as-sa'i. Sin, ain, ya, au ta, waw, fa. Ya kan? Tawaf itu ta, waw, fa. Asy-Sya'rawi di tafsirihi, al-Imam Asy-Sya'rawi fi khawatirihi, dia mengatakan bahwa ta, wa dan fa itu kam dairah. Ada berapa lingkaran? Salasa dairat. Nah. Ada 3. Nah, kalau sin, ain, ya, sa'a, ya, sa'a, ya kan, sa'i dari situ ya. Itu hanya ya, sin itu ibaratnya mungkin menggambarkan gigi-gigi ya, 3 giginya, kemudian ain itu bukan lingkaran, kemudian turun ke bawah. Oke, les. Tidak mewakili apa? Di sana ada harakatun. Ada gerakan yang digunakan, apa yang dilakukan dalam Siti Hajar. Oke. Siapa? Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, ketika melakukan ini dari Safa ke Marwah. Bahwa 3 lingkaran itu menunjukkan suatu dahsyatnya atau kuatnya perjuangan Siti Hajar, istri Nabiullah Ibrahim, dari satu titik ke titik yang lain, yaitu dari Safa ke Marwah. Maka digunakan kata ta, wa, fa. Nah, jadi ada nilai filosofis di dalam itu. Itu disebutkan dalam tafsir Imam Asy-Sya'rawi, khawatirihi. Jadi disinilah handasatul huruf. Ya, seperti alnya begini, bunyi bahkan jarsul lafz ketika dikatakan yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Oke, bunyi da'a, yud'una, ada tekanan di sana kan? Da'a. Itu diseret. Jadi penekanannya kan di situ, di ini. Handasatul huruf juga seperti iqra. Iqra bismi. Kok itu berada di dalam. Karena iqra bukan sekedar membaca. Coba kalau ikra ya kan beda kan. Lain lagi halnya ya. Kok, huna, fi dakhil, fi hadha, di atas. Iqa. Nah, sama istaghraqa. Sama ya, kata tenggelam, menenggelamkan itu. Karena dia berada dalam. Jadi seorang menyelam. Kita itu diajak untuk menyelam ke dalam. Membaca lebih dalam. Iqa.
Nah, itu handasatul huruf, itu maksud dari penekanan itu. Jadi huruf dalam Al-Quran tidak datang dengan begitu saja. Nah, lafaz dan makna ini beriringan menunjukkan bahwa ijaz itu benar-benar tadabbur yang harus kita melihat itu. Ya, yauma yud'auna ila nari jahannam, sampai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, hadza al-huruf al-maqsurah kam irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kam harusnya berapa huruf yang kasrah akhir jiddan? Nah, banyak. Yang ini menunjukkan adalah ketundukan seorang hamba, ya, ataupun manusia ini yang diciptakan kepada Sang Khalik. Jiwa yang tenang. Nah, ya. Kembali kepada Tuhanmu, kan begitu. Nah, itu bukan hanya sekedar, belum lagi kalau kita lihat aspek aruf kawafi. Coba lihat dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi ila khamsi ayat 6. Itu suratul muttaqin, ya. Lukisan gambaran orang-orang bertakwa. Yu'minuna bil ghaib, yuqimunas shalah, ya kan? Oke. Laika humul muflihun. Kelas. Tsumma tantakil hadhihi surah ila suratil kafirin. Kam ayat? 2. Oke, sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke. Itu menunjukkan karakteristik orang bertakwa itu seiring dengan kanun Islam 5 itu tegas, jelas. Orang-orang kafir ya digambarkan dengan cukup singkat. Ya, intinya itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawah. Lahum adzabun adzim. Berpindah ila as-surah ats-tsalitsah. Wa minan nasi may yaqulu, dan itu panjang. Berliku-liku. Suratul munafiqin. Seperti itulah tipu muslihat orang munafik. Hari ini beriman, besok tidak. Ya kan begitu? Itu luar biasa. Jadi lukisan Al-Quran menggambarkan bagaimana bukan ritmenya saja yang muncul. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, waunun, ya'budun, ya'kilun, yatafakkarun, ya kan? Kemudian berganti menjadi imad, ya kan? Fuad, ya kan begitu? Ritmenya. Al-iqa, al-musiqa. Tapi ternyata di sana ada seperti yang dibaca oleh Ustadz siapa tadi? Qari'nya? Ya? Ardas. Nah, Masya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Huruf ain dengan hamzah, bagaimana mengucapkannya? Itu tidak ada gap, tidak ada jeda. Padahal di situ ada ya mahzufah. Nah, ad-da'i idza da'ani, kan begitu. Asluhu, nah. Tapi dihilangkan. Itu untuk menunjukkan bahwa ketika seorang hamba berdoa dengan khusyuk, maka itu Allah mendengarkan, mengabulkan. Iya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi tidak ada seolah-olah begitu cepatnya, gitu. Ya mahdzufah, khalas, tidak ada. Da'ani juga dihilangkan, ya seperti itu. Jadi ini dari tanasuk lebih dalam, oke. Jadi seperti itu ya, banyak sekali yang kalau kita mau gali dari Tasfir al-Fanni ini. Dan yang terakhir sekali ini tadi saya tegaskan ya, contoh yang kita beri tadi, wahanal atmu washta'al ra'su syaiba, ini tentang Zakaria, Nabi Zakaria ya alaihissalam. Di sini melihat bagaimana al-atmu ya digunakan di sini, wahanal atmu minni, ya sama kalau kita bilang tafaqqa tafqa'ah, oke, tafqa'ah syahma, tafqa'atu syahma, atau tafqa'at, ya, ta fa qa hamzah alif.
Oke, tafqa'ah bermakna tertumpuk ya, bertumpuk ya. Syahmi ya, misalnya lemak atau lemak saya begitu ya. Nah, ini ungkapannya digunakan misalnya wahanal atmu, menjadi lemah apa tulang ya. Al-atmu minni. Digunakan al-atmu, kenapa al-atmu di sini? Itu untuk menunjukkan bahwa kelemahannya sudah apa dalam ayat Al-Qur'an, min ba'di quwwatin quwwah, min ba'di quwwatin da'af. Ya, bagaimanapun ujungnya akan kembali da'af. Ya. Jadi tulang di sini digambarkan karena dia melukiskan bahwa yang paling kuat dalam anggota badan manusia itu apa? Tulang. Itu yang paling kuat. Maka al-hamil yang membawa semua al-mahmul ini adalah anggota badan lainnya itu a'dha'ul jism. Itu semua yang dibawa ya, itu tentu harus kuat. Ketika itu sudah melemah, maka itu menunjukkan semuanya sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba. Baru dilanjutkan dengan bagaimana tadi isti'ala ra's syaiba. As-Samasyari mengatakan bahwa asyaib, uban itu diserupakan dengan apa? Bishwadin nar fi bayadihi wa inaratihi. Jadi uban itu seolah-olah seperti, tahu kan, rambut beruban itu ya seperti tadi garis-garis di api itu loh yang menyala itu. Ya. Karena apa? Karena dia mengkilap. Lam'an ini adalah lam'an, ada cahaya. Kemudian Ibnu Asyur melihatnya sebagai tasbih di sini, tasbih murakkab, tamthil. Oke. Tapi yang Sahibu fi tafsir fi al-Quran mengatakan anna Zakaria yashku ila rabbih wa hanal atm. Wa hina yahinul atm yakunu al-jismu kulluhu na'am qad wahan. Fal atmu huwa aslabu ma fihi wa huwa qiyamuhu allati yaqumu bihi wa yastami'u alayhi wa yashku ilayhi isti'alur ra'su syaiba. Isti'alur ra'si syaiba. Jadi di sini intinya dalam ungkapan atau ayat tentang washta'ala ra'su syaiba, di sana ada harakatun sari'ah. Seperti yang saya katakan tadi, ada gerakan yang cepat, mutakhayyala mahsusah. Nam fithin. Fithin dalam pikiran. Yani tanbudu fiha al-hayatul mutaharrika min syai'in sakin. Kepala kan syai'un sakin, yang bukan suatu yang hidup. Istilahnya dalam arti makanur syair. Dan pada waktu yang sama, syai'an mutaharrikan ini tajassama menjadi suatu yang bergerak. Yaitu asyaib al-muntashir kanar al-mushta'ila wa huwa yasra' fi mubalaghatihi wa kana mu'tamun nas yansuna hadhil isyarah al-'amiqa anna al-'umr yamshi sari'an wa yanqus kama huwa zahirul ayan fi alamatil al-jaliyah. Nah, jadi seperti itu yang kita mau tadabburnya, bahwa ista'ala disandarkan kepada ra'su bukan hanya sekedar mubalaghah, tapi di sana yang ingin kita yakini bahwa ada gerakan yang cepat yang mungkin manusia kebanyakan melupakan itu ya, ketika penyesalan itu adanya di ketika rambut sudah beruban, al-admu wahan pada wahana menjadi melemah, barulah kita merasa sudah tidak bisa ini, dan akhirnya baru menyesali apa yang telah lalu. Nah, seperti itu. Jadi padahal ini bergerak cepat tanpa manusia mungkin sadari. Tapi kalau kita bisa mentadaburi itu, maka tentu insya Allah akan menjadi lebih berarti. Saya pikir cukup sekian ya untuk ini yang terakhir tadi. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini alaqatul injab ya. Ini at-tanasuq al-fanni. Ya, bagaimana nisa, istri itu digambarkan seperti harthun. Nah, ya Ustaz? Nah,
bercocok tanam, betul. Iya. Alaqatul injab. Di sana ada hubungan reproduksi kan, untuk apa? Produksi, sepertinya tanaman itu kan harus disiram, subur. Jadi seperti itulah hubungan seorang petani dengan sawahnya, begitu juga dengan suami kepada istrinya. Iya. Nah, kemudian makanya ada hadis ya, adibu auladakum qablal wiladah. Ya, bagaimana mendidik anak sebelum lahir. Nah, seperti itu juga halnya tanaman itu, bibitnya belum muncul ya otomatis kita apa yang kita ya, menyiramnya, memberikan bibit yang betul, ya kan, seperti itu. Oke, jadi di sini ya kita lihat tanasuknya. Insya Allah semoga kali ini bermanfaat dan mungkin bisa kita sharing bersama. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Naim Masjid yang telah memaparkan materinya. Moga-moga dengan materi beliau bisa kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat kita, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Baik, sebenarnya kita ada pemateri kedua, tapi menimbang waktu dan beliau pun tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, maka kita buka ke acara selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Baik, silakan kepada ikhwan dan akhwat yang berada di Zoom maupun yang ini yang yang tatap muka langsung, boleh bertanya. Kepada partisipan yang ini yang ada di ruangan, boleh. Tafadhal ya, boleh. Main dan mikrofon. Tafadhal ya, Syekh. Pada Anugerah Gusti Wardana kita persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Ustadz, Bapak Dr. Naim Masjid Allah atas pemaparannya. Dan ini benar-benar sebuah ilmu yang kalau bisa dibilang baru bagi saya pribadi dalam hal ini. Apalagi di awal tadi kita bukan itu, sebelumnya bahkan kita sudah membaca ini judulnya dan juga mencoba mencari tahu maksudnya apa sih, tapi nggak digambar. Ternyata setelah mendengar pemaparan dari Bapak itu, Masya Allah, ternyata begini. Ya. Dan sebenarnya masih banyak tadi yang ingin saya kulik lagi, tapi mungkin terbataskan oleh waktu. Mungkin ada tadi satu yang mengganjal, itu hanya yang perkataan saya Kutub bahwasanya tajsim itu beliau menjadikan sebagai fasan ya. Sedangkan Al-Balaghiyun itu mengatakan tajsim itu adalah tasbih. Begitu ya. Apakah di sini maksudnya hanya perbedaan penamaan saja atau ada dampak dari perbedaan penamaan? Oke. Baik. Masya Allah. Terima kasih banyak ya atas pertanyaan disampaikan oleh Mas Anugrah ya, Ketua PPMI kita. Ya betul sekali, menarik ini. Jadi at-tajsim di sini ya. Jadi dalam teorinya Nadhariyatut Tasfir Al-Fanni ya, teori penggambaran Al-Qur'an. Karena tajsim itu dekat dengan aspek tasbih. Aspek tasbih itu ada tamthil ya, penyerupaan. Ya, menyerupakan sesuatu itu dengan ini seperti itu. Misalnya ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda, ya kan? Orang-orang yang menjual ad-dhalalah bil huda, kesesatan dengan petunjuk. Nah, di situ ada aspek tasbih, menyerupakan kata ishtira, menjual. Jadi ad-dhalalah itu seolah-olah menjadi sil'ah, barang dagangan. Kan seperti itu ya, penyerupaan. Nah, di sini kategori tajsim, penjelmaan ad-dhalalah kan sesuatu yang abstrak. Ad-dhalalah bil huda kan nggak bisa disentuh. Tapi dengan adanya kata ishtira, jual beli, menjual kan, ishtira wal bai',
jual beli. Berarti ada barangnya. Nah, itu menjadi sesuatu yang menjelma. Oke, itu yang menjadikan adalah tajsim. Tapi dalam konteksnya Said Qutb melihat itu adalah suatu fanun khassan yang melihat adalah ala wajhi taswir, dari aspek penggambaran. Maka dia sebutnya sebagai at-tajsim al-fanni. Tidak masuk aspek kepada tasbih ataupun itu mungkin tamthil ataupun nanti aspek lain ada istiarah. Karena kalau bukan berarti dia tidak mengakui ulama balaghah, ya, ulama al-bulaghah ataupun balaghiyun, tapi dia mencoba membuat suatu apa istilah ya dalam teorinya itu dengan at-tajsimul fanni fakat. Ya, penjelmaan yang berseni dalam bentuk penggambaran atau dengan cara penggambaran ataupun at-tahwil, transformasi kan di situ. Jadi sesuatu yang abstrak menjadi menjelma. Nah, seperti itu. Misalnya waqadimna apa itu haba mansura ya. Berterbangan ya, amalan itu yang menjadi berterbangan. Nah, seperti itu. Diperlihatkan amalan itu jadi sesuatu yang tajsim di situ menjelma. Nah, ini ala wajahi. Nah, sedangkan ulama balaghah kan tidak selamanya masuk ke dalam aspek tasbih. Ketika ayat itu terkait dengan tajsim, ya, ini tajsim ya. Misalnya tadi, nah ini ayat yang dikatakan tadi, contoh yauman thaqila, ya kan? Nah, itu tajsim juga tuh, hari yang berat. Hari itu menjadi suatu kalau ada timbangannya, thaqil. Oke, maka di situ adalah aspek ya penggambaran yang bersemi atau tajsim al-fanni, artistik anthropomorphism namanya, oke. Tapi kan ulama balaghah tidak akan memasukkannya sebagai aspek tasbih, ya tidak selamanya kan gitu. Karena tasbih itu tentu ada musyabbah ataupun musyabbabihnya. Ya nanti begitu juga kalau ada wajh syibhnya ataupun ada tasbihnya. Baik ada enggaknya nanti akan ada bagian-bagiannya. Nah, seperti itu. Jadi betul. Jadi ada Said Qutb sebagai raid pelopor dari teorinya sendiri. Jadi memberikan nama dengan tajsim al-fanni. Adapun ulama balaghah itu menamakannya mungkin dari aspek tasbih, penyerupaan. Seperti itu. Ya. Banyak contohnya mungkin dalam Al-Qur'an juga adalah tentang amalan yang itu ditimbang ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini yauma yakshahum al-azab min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Nah, ini juga tentang tajsim, bagaimana azab itu datang dari apa? Atas, bawah. Ya, kemudian dikatakan rasakan, nah, kan gitu. Jadi sesuatu yang dapat dirasakan itu dilihat seperti itu. Nah, tapi kalau ulama balaghah kan tidak langsung serta-merta ini semuanya bisa dimasukkan dalam tasbih, tidak. Nah, jadi tajsim al-fanni akan lebih luas. Ya, seperti itu. Nah. Baik, penanya selanjutnya kepada Ustadzuna, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belajar dengan bahasa Inggris, dengan sains dan eksperimen juga. Kita memiliki teknis yang terjawab melalui eksperimen. Kemudian sebagai muslim kita juga membaca Quran. Nah, ada ayat sains dalam Al-Quran yang sambung, gitu ya, sambung dengan yang kita di
tahu. Dan sejauh mana bolehnya saintis ini untuk mencari keterkaitan antara etal penelitiannya saya. Karena di Amerika saya pernah patung dan membaca, dalam artian membaca bukan membaca artinya, menafsirkan lebih dalam mengenai satu ayat dan terkait dengan sains. Nah, kemudian nanti kita menjadikan itu skripsi saya itu padahal mungkin bukan itu maksudnya. Mungkin bukan. Nah, sejauh mana bolehnya kami ini kan secara bahasa mungkin kami kurang menguasai tapi kami punya bahasa kami sendiri, ada bahasa sains yang itu juga ada kebenaran sementara. Sejauh mana boleh kaitkan antara sains dan atau memberikan isyarat sains. Apaan? Ya, oke, terima kasih banyak, syukran. Dengan Bapak siapa? Pak Lutfi. Ya, Masya Allah. Syukran jazilah. Terima kasih banyak ya. Menarik sekali ya pertanyaannya. Dengan background ilmu sains ya umum, mungkin kemudian kita menggali aspek biologi, bioteknologi mungkin, atau kimia, chemical dan yang lain-lainnya, itu kemudian kita kaitkan dengan kajian dalam Al-Quran gitu. Sejauh mana kita bisa itu? Tentu ini maftuha ala misra'iha. Ini terbuka lebar. Itu terbuka lebar dalam konteksnya adalah kita meyakini dulu pertama bahwa Al-Quran adalah ilmu awalin wal akhirin. Ilmu awalin wal akhirin. Ilmu orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang. Itu dulu. Oke, nah, kita memahami itu. Artinya akidahnya bahwa berangkat bukan dari kajian kita, atau nanti yang mungkin kajian sumber-sumber yang memperkuat atau membuktikan kajian kita dari mungkin sumbernya bukan Islam, dalam arti konteksnya mungkin Barat, seperti itu ya. Pasti kan akan banyak menggunakan itu, rumus, teori dan segala macam. Tapi yang harus dipahami sebagai seorang Muslim adalah Al-Quran itu ya ilmu awwalina wal akhirin. Ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang yang akan datang. Jadi memang abra usur sepanjang zaman. Dan segalanya sifat sempurna, itu dulu diyakini. Sehingga apa yang kita kaji sekarang ini, berangkat dari manapun kita dan sampai berhenti di mana nantinya, itu semua adalah sudah ada sumbernya dalam Al-Quran. Nah, oke. Nah, kita perlu menggali betul seorang Islamic scholar, itu ya seorang peneliti ataupun saintis, itu perlu mengetahui bahwa seperti apa sih kajian yang kita lakukan ini, ketersinggungannya dengan khazanah yang ada ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu pun ini tidak lepas dari konsep dasarnya dalam Al-Quran. Iya. Dalam Al-Quran kan tentu tidak semuanya dijabarkan dengan detail. Maka adalah tafsir. Kemudian tafsir pun itu dengan berbagai kataannya. Kemudian dijabarkan lagi dalam kitab-kitab. Mau yang lebih detail mungkin ada yang fikih, ada yang filosofis ya. Ulama-ulama kita kan akan klasifikasi ke situ. Nah, itu yang kita gali. Dan sekarang bukan buat kita untuk melihat, oh saya nggak bisa bahasa Arab, sehingga bagaimana menggali khazanahnya. Ya tentu ya, saya pikir banyak bacaan-bacaan yang sudah diterjemahkan, tapi tentu memang harus tetap hati-hati. Ya karena kalau diskusi kita misalnya di Malaysia itu dengan mungkin ada yang kenal Prof. Naqib Al-Atas ya. Nah, itu adalah bagaimana kita menjaga bukan serta-merta bisa mencerna semua ya langsung apa yang kita ditafsirkan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia misalnya gitu. Karena itu bisa terjadi kesalahan ya, pemahaman atau understanding di situ. Ya hingga bisa fatal ya dampaknya. Jadi tetap harus hati-hati di situ. Nah, artinya tetap ada guru, tetap belajar seperti itu. Karena tadi kita tidak ini alat
kita yang sudah mengerti bahasa Arab pun tetap harus belajar, tetap harus discuss dengan saintis Islamic scholar lainnya untuk kita bisa melihat ini ya kebenarannya, kan istilahnya begitu, mana yang lebih mendekati seperti itu. Jadi ini sangat terbuka sebenarnya, hanya tadi itu prinsipnya harus dipegang dulu ya. Kemudian kalau bagaimana strateginya, ya literasi, ini terkait dengan literasi tentunya ya. Literasi kita itu untuk memperdalam, karena kita seorang ilmuwan, kita belajar ini kan tujuan kita di sana ada warasikhuna fil ilm, menjadi expert di sana kan, pakar. Belajar itu ya kita harus ke situ. Ya, kenapa kita mungkin bisa dikatakan krisis dengan expertise ini kan, expertnya itu pakar-pakarnya kurang, karena ya kalau kita memahami bahwa ulama-ulama kita terdahulu luar biasa ya, mendalami ilmu bukan expert bahwa satu ilmu cukup, enggak. Kadang kita akhirnya itu tadi ada digiring ya, seolah-olah bahwa expert itu udah satu bidang aja. Linearitas itu harus dilihat dari ininya, gelarnya, ininya, semua. Padahal bukan itu. Ya. Ulama-ulama terdahulu bagaimana dia menguasai ilmu ini juga. Pada masa yang sama dia belajar ini juga. Seperti itu. Tapi memang tadi perlu pendalamannya lebih dalam ke situ, sehingga kita sebagai umat Islam, sebagai pembelajar sepanjang hayat itu tetap meyakini bahwa Al-Quran menjadi sumber segala sumber, yang kemudian kita berupaya untuk mencapai pemahaman kita terhadap ayat-ayatnya, ijazahnya, kemudian sampai kepada aspek-aspek. Jadi kalau kita menafsirkan sebenarnya kita tidak menafsirkan sesuatu dengan kehendak kita, tetapi kita punya istilahnya pintu itu melalui ulama-ulama kita yang sudah mencoba melihat ya. Itu pun juga mengikut kepada ya sebelumnya kan begitu. Ya, jadi ada estafetnya di situ. Nah, jadi jangan khawatir terkait bahwa nanti khawatirnya kita mencoba menafsirkan sendiri. Enggak, pada saya tidak ada penafsiran sendiri gitu. Yang terjadi hanya kita mungkin karena tidak tahu, sehingga kita hanya atau kurang informasi, sehingga kita perlu banyak memperluas itu, membaca, diskusi, halaqah dan segala macam. Insyaallah itu akan lebih ini ke depannya. Syukran, Masya Allah. Baik, syukran kepada Ustazuna Lutfi dan Anugrah Hafizullah. Terima kasih kepada kedua audien yang telah bertanya. Sebenarnya Ustadz, saya ingin menanyakan juga tadi, tapi soalnya persis seperti Ustadz Lutfi, karena saya pernah membaca itu Ustadz dalam sebuah buku namanya Madkhal ila Ulumul Insaniyah. Itu ya, Ulumul Insaniyah. Ya, itu salah satu muqarrar di Jami'ah. Jadi saya baca di buku itu pas di ayat ini Ustaz, alam naj'alil arda mihada. Ya. Jadi bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Jadi ada salah seorang ulama menjelaskan kata-kata tersebut itu ardul musaffah. Jadi bumi yang dihamparkan. Jadi bumi datar. Nah, kemudian di komen dalam buku itu bahwa sungguh ulama ini telah salah dalam menafsirkan ilmu sains yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan ilmu yang ada sama sekarang itu, bumi itu digambarkan bulat gitu. Jadi itu ingin saya tanyakan juga, tapi alhamdulillah sudah diwakili sama beliau. Perdebatan panjang itu banyak hal ya yang manusia ya coba digiring terhadap tadi dibuat gap sehingga akhirnya terjadi permasalahan debat ini, karena kalau kita ya ayat-ayat waqtilafil laili wan nahar ya, pergantian siang dan malam. Ya siang tidak begitu saja ya datang dengan sendirinya, malam juga begitu, seolah-olah ini datang meninggalkan. Jadi sebenarnya begini, mengkaji Al-Quran ya tentu
bukan hanya tafsir sekedar dari konteks artinya saja. Kemudian ada unsur ininya. Kita bisa melihat bagaimana dalam konteksnya sini melihat itu adalah bagaimana kita membaca juga khazanah keilmuan ulama-ulama terdahulu. Ya, ada misalnya dalam kitab Ajaibul Lughah, keajaiban bahasa itu. Kemudian memang mungkin masih tidak banyak diterjemahkan mungkin ya, sehingga perlu kita ini menggali sehingga nanti sharing bisa bersama begitu. Melihat bagaimana ajaibul Quran, kata yang dipilih ini huruf ya, ada istilahnya handasatul huruf, the engineering of harf ya, itu menarik, saya pikir menarik ya, karena huruf yang ada digunakan dalam Al-Quran ya kita yakini bahwa itu memiliki suatu makna yang dalam. Ini kan takarrub kita kepada Allah, tadabbur ya, sehingga berawal dari situ kemudian nanti. Dan menarik kalau kita sendiri punya di bidang sains tadi, kemudian dihubung kaitkan, itu akan ketemu iya. Tapi apa yang belum ketemu bukan berarti bahwa kita salah di mana ini, tidak. Karena al-Islam bi fadilatil kubra yaftahu abwabal ma'rifah wa taqaddum fiha. Ya kan? Islam itu membuka pintu-pintu pengetahuan dan progresif. Kita harus berdinamik ya kan, ya namanya ini kan harus tidak stagnan gitu. Nah, jadi bergerak terus. Oke, yang penting pasti kan gitu. Al-istimrar, nah, sustainability. Walau kana qalil ya ini lahu athar kabir. Meskipun itu sedikit tapi kan mempunyai dampak yang besar nantinya. Kita mau belajar dan belajar, akhirnya kan nemu, nah gitu. Dan nanti sampai ke tujuannya. Nah, jadi insya Allah ya kalau ada yang satu menjustifikasi ini salah, itu benar, itu salah, ini benar, itu nah, seperti itu yang digambarkan. Apa dikatakan Al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, al-imanu la yuqalu imanan hatta matal mu'minu mu'minan wala yuqalu al-kufru kufran hatta matal kafiru kafiran. Iman itu tidak dikatakan keimanan hingga orang yang beriman itu sendiri betul-betul mati dalam keadaan beriman. Sebaliknya kafir, maksudnya kekufuran, tidak dikatakan itu adalah suatu keingkaran hingga orang kafir itu sendiri mati dalam keadaan kafir. Jadi ya tasamuh, tentu kita harus toleransi, menghargai ya kan, saling ini. Jadi itulah tasamuh di tingkat tingginya kan di situ ya. Tidak melihat bahwa saya benar, dia salah. Nah, oke, seperti itu. Syukran. Jadi baik, dengan berakhirnya sesi pertanyaan, alhamdulillah telah usailah semua agenda kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah memaparkan materi, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kedepannya kita mempunyai kader-kader yang seperti Ustadz. Maksudnya apa tuh? Wawasannya luas dan ilmunya pun tinggi ya. Semoga bermanfaat insya Allah ya. Bisa diambil ini untuk diskusi kita. Baik, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena baik moderator maupun partisipan maupun pemateri semuanya mempunyai dosa ya. Jadi baiknya itu kita pada bulan yang mulia ini sering-sering istighfar gitu maksudnya. Di screenshot dulu yang di dalam ini. Oh iya. Boleh ya. Semua partisipan yang ada di Zoom bisa membuka kameranya. Kita foto bersama ya. Bagi yang mau buka boleh. Bagi yang mau buka boleh. Biar kita screenshot maksudnya. Screenshot dulu ya. Mana screenshot aku? Oke, sudah ya. 1, 2. Oke.
Sinilah antum. Bismillah. 1, 2, 3. Baik. Syukran lakum jami'an. Masya Allah. Jadi terima kasih Dengan berakhirnya ini semua berarti saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, ya. Di Jogja mungkin sudah tarawih ya, sudah selesai tarawihnya ya di Jogja. Sudah Ustadz. Oh, sudah. Alivia dan Jana. Ini mau ada mahasiswa saya juga ada. Yang ikut ada. Oke. Oke, kalau di sini baru 5:30 ya. Oke. Di stop dulu. Syukran. Ya, saya stop dulu. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Wan ya. Insyaallah. Stop recording.